Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semuanya baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan pertemuan siang hari ini, kita akan membicarakan transformasi geometri translasi. Masih bersama dengan Ustazah Uni ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, adakah yang izin pada hari ini? Oh ya, semuanya hadir ya. Oke. Dan kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Next. Oke, pada slide pertama, Ustazah akan menyampaikan untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, dan peta konsep yang akan kita pelajari di transformasi geometri translasi. Untuk kompetensi intinya, insya Allah kalian sudah paham ada 4 kompetensi inti yang harus kalian capai. Kemudian, di kompetensi dasarnya, setelah kalian mempelajari transformasi geometri translasi, kalian bisa menjelaskan apa itu transformasi geometri translasi. Dan selanjutnya kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri translasi. Ini peta konsep yang harus kalian pahami untuk mempelajari transformasi geometri translasi ya. Materi prasyaratnya, masih ingat ketika kalian di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat gitu ya. Jadi ketika sistem koordinat ini sudah kalian pahami, untuk mempelajari transformasi geometri translasi insya Allah akan lebih mudah. Kemudian setelah transformasi geometri translasi, kalian mempelajari tentang refleksi ya, nanti setelah translasi. Kemudian ada rotasi, perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi. Yap, mari kita mulai untuk pembelajarannya. Nah, seringkali ya dalam permasalahan keseharian kita mendapatkan masalah kontekstual yang terkait transformasi geometri translasi. Terkadang secara tidak sadar di sekitar kita, oh ternyata itu adalah konsep dari transformasi geometri translasi. Nanti kalian bisa klik untuk alamat websitenya ini ya, untuk informasi lebih lanjut. Dan kita ingat gitu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 218 gitu ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini kita termotivasi gitu ya. Di situ ada kata hijrah. Hijrah di sini adalah berpindah gitu ya. Nah, maka nanti akan kita lebih pelajari nanti di pembelajaran selanjutnya gitu nggih. Oke, lanjut. Nah, pernah ya kita mendengar kata transformasi, transmigrasi, transplantasi, translasi, transisi, dan sebagainya. Nah, ternyata apa sih sebenarnya transformasi itu gitu ya? Transformasi itu adalah perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri lainnya. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Oke. Nah, pernah melihat ya permasalahan keseharian kita? Bermain catur. Ya. Kemudian permasalahan yang nanti akan kita jadikan di LKPD dalam kesehariannya seperti ini, Nak. Coba perhatikan. Ya, ada permainan tradisional di situ ya. Yang mungkin masa kecil kalian tidak ada ya. Ya, namanya permainan tradisional sapu tangan gitu ya. Nanti di LKPD akan lebih dijelaskan bagaimana
kinerjanya di di problem, di masalah kita. Kemudian ada di sini ada permasalahan lagi gitu ya. Kalau zaman kecil kalian seneng ini ya, namanya prosotan. Nah, itu juga sebenarnya adalah permasalahan kontekstual yang ada kaitannya dengan translasi geometri. Ya. Nah, dan banyak sekali nanti akan kita bahas di LKPD-nya. Gitu ya. Bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ya, yang merupakan konsep dari transformasi geometri translasi gitu ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan nanti ya, dari cicak gitu ya. Nah, dia akan berpindah gitu ya. Jadi kemudian dari permainan catur gitu ya, dan lain sebagainya, nanti kalian bisa memberikan kesimpulan sendiri gitu ya. Dan ini sedikit materi dari translasi, hanya satu konsep saja itu ya. Ketika kita memindahkan suatu titik dengan translasi, maka bayangannya adalah ini ya, tinggal kita jumlahkan saja, insya Allah lebih mudah. Nah, ini untuk garis, insya Allah akan kalian pelajari di modul ajar. Nanti silahkan, atau nanti berselancar di YouTube atau media yang lain. Ya, oke. Itu ya untuk pengantar pengerjaan LKPD kita di masalah yang akan kita selesaikan di LKPD. Semoga bermanfaat sebagai pengantar dari Ustazah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Setelah itu silahkan nanti mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah sediakan. Afwan jika ada khilaf, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.